Diakui tidak diakui siapapun orangnya ya, yang dilihat yang sudah paham dengan kitab ini kitab itu, nyatanya apa? Nyatanya setelah tahu kitab ini kitab itu masih mencari kitab terus. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk supaya bagaimana tuh sebenarnya yang paling benar itu loh. Gitu. Makanya orang itu kalau ribut dengan kepercayaan lalu mendewa-dewakan Al-Quran katakan, berarti dia tidak bertuhan. Dia itu bertuhan pada Tuhan. Itu mau masuk surga, lalu dia itu kalau tidak orang ini yang memberi syafaat tidak masuk surga, berarti dia juga tidak orang beragama, tidak orang berkapitayan. Berarti agama dia juga dia menyembah orang yang dipercayai yang bisa memberi syafaat itu. Jadi gagal total, percuma. Oke. Tadi saya ngobrol dengan Pak Bayan pada sini. Agama kita kan ada 5 Pak ya. Dan yang paling banyak pecah itu kan Islam. Nah, saya berpikir Pak Bayan, berarti dengan melihat pecahnya Islam, berarti agamanya kan cabarannya besar Pak ya. Kenapa Pak pecah berapa sampai ini? Lebih dari 70 Pak. Nah, sedangkan agama yang lain kan cuma 1. Nah, sebenarnya Islam sendiri seperti apa juga terus sampai pecah Pak? Ya karena kebanyakan orang yang memeluk agama Islam itu dia tidak mendapatkan kepuasan dari agama itu, sehingga dia membuat aliran sendiri, membuat cara sendiri untuk bisa memenuhi kepuasan hatinya itu. Masalahnya begini, kalau memang itu benar-benar agama yang paling sempurna dan agama yang paling bagus, mungkin Islam ya satu itu. Tapi kenapa? Dan kenyataannya di Nusantara ini Islam ini macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Darul Hadis, ada LDII, ada Lemkari, macam-macam lah. Nah itu kan buktinya bahwa sebenarnya orang yang sudah mempelajari agama itu, begitu dia sudah mentok dengan ilmu apa saja yang dipelajari, tapi dia tidak menemukan kebenaran, akhirnya kan membenarkan dirinya sendiri. Oh berarti kalau begitu dengan cara ini loh mungkin yang benar. Akhirnya ngajak orang lain. Setelah ngajak orang lain, dia mempunyai organisasi, mendirikanlah organisasi. Karena Islam itu sumbernya cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhannya sama Allahnya, Muhammad nabinya sama. Tapi kenyataannya, prakteknya kok tidak seperti itu. Pak. Nah, berarti kalau begitu itulah bukti ketidakpuasan pemeluk agama tertentu ya, dengan mempelajari ilmu yang sudah mentok lah. Maka kalau sudah mentok, dia juga akan melahirkan atau menciptakan buku-buku baru atau kitab-kitab baru lagi. Yang intinya apa? Ya intinya pembenaran perilaku mereka sendiri atau spirit mereka. Dan semuanya itu kan mengklaim itu yang paling benar. Betul, nah, berarti kalau begitu di dalam agama tertentu tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu loh. Ya pokoknya diakui tidak diakui siapapun orangnya, ya, yang dilihat yang sudah paham dengan kitab ini kitab itu, nyatanya apa? Nyatanya setelah tahu kitab ini kitab itu masih mencari kitab terus. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk supaya bagaimana tuh sebenarnya yang paling benar itu loh. Mestinya kalau sama-sama itu belajar atau mempelajari tentang Al-Quran cukup, nggak usah kitab ini kitab itu. Nanti kalau di apa ya, nek basa ini dilokno. Kenapa tau gak kitab iki kitab rujukan. Lu agama sudah benar kok masih nganggo rujukan, coba. Apakah agama itu kalau tidak dirujuk dengan kitab-kitab pembaruan itu enggak nyampe kira-kira?
Nah inilah lucunya. Makanya kalau orang Jawa tidak pernah membicarakan tentang kitabnya. Untuk supaya kita itu menjadi orang baik bagaimana toh? Berperilakulah yang tidak menyakiti orang lain. Lalu yang kedua, kalau melihat orang itu lagi dapat susah, tolong bantulah. Tapi kan orang Jawa nggak pernah ngomong kalau kamu melakukan itu kamu pasti akan dapat pahala. Dan kamu akan nanti diganti dengan berlipat ganda, kan nggak ada. Kan kuncinya cuma satu. Orang Jawa itu tampak becek ke titik, olo ketoro, cuman itu. Terus di samping itu, apapun yang diperbuat dengan Kapiten Jawa, itu semuanya tidak ada harapan mau dipetik hari nanti. Nggak ada. Karena kita itu tanam tuai. Jadi apa yang kita tanam, ya itulah yang kita panen. Jadi nggak usah nunggu besok setelah mati, nggak usah. Kalaupun nanti kita yang tidak bisa menuai atau yang bisa memetik, nanti anak cucu baru. Karena anak cucu bukan untuk diri kita sendiri nanti. Kalau kita itu masih berprasangka dan berpedoman bahwa kita sekarang berbuat baik, nanti hasilnya akan kita ambil belakangan setelah mati. Ya. Berarti kita tuh melakukan baik, tidak pernah mempunyai rasa ikhlas. Karena apa? Mau melakukan kebaikan karena di belakang hari ada harapan untuk memanen. Jadi kalau dilihat secara logika, secara nalar, orang itu kalau masih terdogma dan terdoktrin, kayaknya tuh semuanya tuh nggak ada orang yang berbuat ikhlas. Karena setiap melakukan kebaikan pasti harapannya nanti akan kita nikmati. Loh kenapa harus nanti? Gitu loh. Walaupun nanti kita nggak memanen, seandainya sekarang kita bisa berbuat baik, kenapa tidak melakukan? Gitu loh. Tujuan agama, terutama Islam tadi kan Pak Darno mengatakan bahwa la ilaha illallah ya. Yeah. Ini ada juga yang saya anggap sedikit menarik Pak ini. Ketika kita Muslim ya, kita menjalankan sholat, Islam kan pecah menjadi beberapa golongan Pak. Nah, kan ada yang pakai kunut gitu, ada yang enggak. Nah, berarti ini yang benar yang mana? Nah, berarti Tuhannya itu dua dong. Satu itu pakai ini, yang pakai benar ini, gitu. Yang mana? Gitu, ya mungkin dua-duanya itu juga benar. Gitu loh. Wong kita itu ritual. Betul, budaya Pak. Melakukan ritual budaya. Kenapa kita terus membenarkan? Membenarkan kalau saya benar, kalau orang lain salah. Nah, untuk membuktikan bahwa itu benar dan salah, yang bukti konkret, yang bukti nyata itu apa toh? Gitu loh. Masalahnya kan kita itu sekedar melakukan ritual budaya. Wong terlepas apakah benar Tuhan itu menghendaki seperti itu atau enggak, itu kita juga enggak tahu. Masih sama semua ya. Kita itu cuman apa ya, ngarang. Kita itu cuman menduga-duga, menebak-nebak. Mungkin dengan cara seperti inilah Tuhan itu suka. Atau mungkin dengan cara seperti inilah Tuhan itu menerima ibadah saya. Kan gitu. Nah, apakah Tuhan itu butuh tuh orang ibadah? Ibadah bahasa Arab itu artinya mengabdi. Abdun. Nah, abdun itu mengabdi. Lah mengabdi dalam arti apa? Karena kamu itu hidup, maka jagalah hidupmu, itulah mengabdi. Jadi kalau sudah berani hidup, jangan sia-siakan hidupmu. Kalau kamu menyia-nyiakan hidupmu, berarti kamu tidak pernah sholat dan tidak pernah ibadah. Tapi kalau kamu mau menjaga hidupmu, nah itulah orang yang sholat, orang yang ibadah. Nah caranya gimana cara kita itu menjaga hidup?
Ya kalau musim dingin ya paling tidak pakai baju lengan panjang ini. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak kedinginan. Kalau kedinginan nanti efeknya apa? Darah kita akan mengental. Kalau mengental, nah kalau mengental apa yang terjadi? Akan menutup saraf-saraf jantung. Mungkin kita itu bisa kena penyakit demam dan paling parah kita bisa mati. Nah kita itu hanya disuruh menjaga hidup ini. Urusan mati itu kesalahan kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kalau kamu bisa menjaga hidupmu, maka hidupmu itu akan langgeng. Tapi salah cara menjaga hidupmu, maka kamu akan mati. Berarti kalau gitu mati itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kita sendirilah yang kadang-kadang itu tidak mau menjaga hidup kita. Hidup ini dipakai saenake dhewe. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak orang kena stroke, banyak kena tekanan darah tinggi. Sudah tahu. Kalau zaman dulu sama-sama makan kambing, tapi kambing waktu dulu itu kan makannya alami, organik. Nah sekarang kambing sudah pakai konsentrat, sudah pakai tambahan zat-zat yang bisa menggemukkan daging, yang bisa menghilangkan bau. Kebanyakan kimia sekarang. Sudah kimia lah, darah kita sudah tercampur kimia sendiri. Akhirnya kimia dengan kimia menumpuk. Nah berarti kan yang menyebabkan orang itu umurnya pendek, berarti kan kesalahan kita sendiri. Kenapa kita nggak pernah sadar? Kita ini sudah penuh dengan kimia. Tapi kalau makan tidak peduli. Ini mau kimia mau enggak, yang penting di lidah enak, dimakan. Nah, nanti kalau sudah kena musibah, siapa yang disalahkan? Tuhan lagi. Kita lagi diuji. Lu Tuhan kok nguji? Untungnya apa? Tuhan itu menguji makhluknya itu untungnya apa?